saya akan mengingatkan atau memberikan catatan untuk teman-teman kicau mania. Untuk kenari mabung itu jangan pernah sesekali dijemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rafbet Official. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas rawatan burung kenari ketika mabung, teman-teman. Nah, adakah perawatan khusus untuk kenari mabung? Ya, jelas. Karena kenari mabung ini sedang dalam proses perontokan bulu ya, teman-teman. Nah, ini butuh penanganan atau rawatan khusus. Perawatan ini ditujukan untuk kenari mabung itu agar cepat prosesnya, teman-teman. Nah, umumnya kenari itu mabung dalam jangka waktu 1 bulan, teman-teman, kurang lebih 1 bulan. Kemudian siklusnya itu di 2 minggu awal burung kenari akan fokus merontokkan bulu-bulu yang besar, seperti bulu yang ada pada bagian sayap dan bagian ekor. Tetapi bulu-bulu halusnya yang di bagian dada dan leher itu tetap ada yang berjatuhan, teman-teman. Nah, kemudian di 2 minggu sampai ke 1 bulan itu nanti kenari akan mulai ada bungnya, teman-teman, atau bulu yang tumbuh. Tetapi belum semua bulu itu jatuh ya, teman-teman. Jadi tetap masih ada yang belum lepas dari badannya. Nah, kemudian setelah 1 bulan itu barulah kenari mulai menata bulunya atau proses perapian bulunya. Itu mulai dari 1 bulan setelah rontok semua. Itu normalnya ya, teman-teman. Jadi bisa jadi lebih dari 1 bulan, bahkan berbulan-bulan kalau perawatannya tidak bagus atau tidak tepat. Nah, bagaimana perawatan yang tepat? Mari kita bahas di video ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, teman-teman, dan nyalakan tanda notifikasinya agar bisa selalu update video tentang perawatan burung-burung kicau di Rafbet Official. Sebelum masuk ke langkah yang pertama, saya akan mengingatkan atau memberikan catatan untuk teman-teman kicau mania. Untuk kenari mabung itu jangan pernah sesekali dijemur, karena menjemur kenari ketika mabung itu akan membuat proses mabung kenari lambat, teman-teman, dan yang paling parah dapat membuat bulunya itu menjadi keriting. Langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Kita harus membersihkan kandang setiap hari ya, teman-teman. Ini terserah teman-teman mau pagi atau sore, tapi kalau saya anjurkan lebih baik di sore hari, karena menurut saya ketika kenari itu tidur di malam hari dengan keadaan kandang yang bersih, itu akan membuat kenari nyaman, teman-teman. Nah, ketika kenari nyaman, maka nanti kenari akan cepat mabungnya atau proses mabungnya itu akan terbantu. Nah, setelah kita bersihkan kandangnya, kita berikan pakan, teman-teman. Nah, untuk pakan saya anjurkan itu pakan yang rendah atau pakan yang tidak kencang. Nah, intinya jangan buat kenari itu kondisinya birahi ketika mabung. Nah, jadi usahakan jangan kasih pakan yang tinggi. Dan untuk 2 minggu awal dari hari pertama mabung itu jangan diberikan EF terlebih dahulu, teman-teman. Biarkan makan biji-bijian aja. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu diangin-anginkan, teman-teman. Nah, jadi setelah dibersihkan tadi boleh langsung diangin-anginkan, atau setelah diberikan makan baru diangin-anginkan. Nah, untuk langkah ini bisa dilakukan seminggu itu 2-3 kali saja, teman-teman. Nah, tujuannya agar burung tidak terlalu stres dan ketika nanti selesai mabung itu cepat bunyinya. Untuk tahap atau langkah yang keempat yaitu pengkerodongan, teman-teman. Nah, pengkerodongan ini dilakukan full 1 hari, teman-teman. Dibuka hanya waktu dibersihkan, diberikan pakan, dan waktu diangin-anginkan. Nah, tujuannya agar kenari ini bisa fokus untuk mabungnya. Nah, lakukan langkah-langkah tersebut hingga minggu kedua kenari mabung ya, teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita bisa memberikan EF jika sudah
lewat dari 2 minggu. Nah, tanda-tandanya kalau udah perlu EF itu ketika burung kenari sudah terlihat bulu jarumnya ya teman-teman, atau bulu yang baru mau muncul, baru mau tumbuh. Nah, itu baru kita berikan EF. Untuk EF yang diberikan bisa berupa jagung manis, kemudian telur puyuh, dan sawi sendok. Nah, untuk pemberiannya itu diseling-seling teman-teman. Jadi cukup 2 hari sekali. Misalkan di hari Senin itu diberikan jagung manis, kemudian di hari Rabu itu diberikan telur puyuh, dan di hari Jumat itu diberikan sawi pakcoy. Nah, jadi di jeda 1 hari dikasih, 1 hari tidak. Nah, itu divariasikan dengan 3 EF tersebut, jadi diganti-ganti. Nah, lakukan treatment atau perawatan ini hingga nanti kenari itu sudah ambrol semua teman-teman bulunya. Nah, jadi ketika sudah ambrol total atau rontok total bulu kenari, nah itu nanti boleh diberikan tambahan waktu pengangin-anginannya. Jadi yang tadi kan hanya waktu di sore hari setelah kandang dibersihkan. Nah, untuk setelah ambrol total atau sudah tidak ada bulu lagi yang rontok, itu boleh ditambah durasinya, dan waktunya juga bisa dilakukan di pagi hari dan sore hari. Nah, tapi tetap masih dikerodong ya teman-teman. Untuk setelah diangin-anginkan nanti dikerodong lagi. Nah, setelah kenari nanti bulunya sudah lengkap semua dengan bulu yang baru, itu jangan pernah langsung dijemur ya teman-teman, karena bulunya itu kan masih muda. Nah, kapan waktunya boleh dijemur? Itu ketika tidak ada lagi rontokan kulit dari bulu jarumnya. Itu seperti ketombe teman-teman. Jadi ketika pagi dibuka kerodongnya, itu kalau masih bulu muda pasti ada seperti ketombe yang rontok di bawah atau di tembok. Nah, itu kalau sudah tidak ada kulit yang rontok, itu baru boleh dijemur. Tapi jangan langsung lama dengan durasi lama. Nah, itu bertahap. Jadi bisa dilakukan 10 menit dulu, terus kemudian 15 menit, terus kemudian 30 menit, 1 jam. Nah, maksimal kalau saya 1 jam. Nah, jemurnya juga di awal-awal itu jangan langsung kena sinar matahari yang panas teman-teman. Jadi matahari pagi lah kalau jemur kenari itu, apalagi posisi yang baru mabung ya. Selepas mabung itu harusnya matahari yang benar-benar pagi. Jadi ketika muncul matahari itu sampai 30 menit ke depan, begitu teman-teman. Nah, di awal video tadi sudah saya berikan catatan penting untuk perawatan kenari mabung ya teman-teman, yaitu jangan dijemur. Nah, ini ada lagi catatan yang harus diperhatikan, yaitu taruh di tempat yang tenang dan jangan dicampur dengan kenari yang gacor ataupun kenari yang masih paut. Nah, itu karena bisa membuat kenari over birahi atau tambah birahinya. Itu akan menghambat proses kenari mabung teman-teman. Baik, untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang merawat kenari mabung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Salam kicau mania.